Halo Sobat Bijak, Bisa Pajak akan memberikan materi-materi yang spesial buat Sobat Bijak yang ingin mengerti dan belajar lebih lanjut mengenai perpajakan. Pajak tidak hanya ditujukan untuk kaum profesional saja, tapi ditujukan juga buat setiap warga negara Indonesia yang sudah wajib ber-NPWP. Nah, bagi Sobat Bijak yang menganggap dirinya awam pajak, dapat belajar bersama di channel Bisa Pajak. Materi-materi spesial yang saya maksud mengenai seputar pertanyaan mengenai pajak dan sekaligus saya akan memberikan jawabannya juga. Materi ini berguna buat Sobat Bijak yang mau mengikuti ujian brevet dan OSKP. Silakan mengikuti terus sampai selesai. Mari belajar bersama Bisa Pajak. Bisa Pajak akan memberikan materi pertanyaan sekaligus jawaban yang diperlukan untuk menambah wawasan di bidang perpajakan. Dapat juga sebagai referensi untuk ujian brevet dan USKP. Materi ke-12 mengenai PPN atau pajak pertambahan nilai. Soal pertama. Pada 19 Mei 2014, PT Tosaka Indonesia, salah satu perusahaan konstruksi yang berkantor pusat di Jepang, mengimpor suku cadang untuk mesin berat konstruksi. Impor yang dilakukan PT Tosaka Indonesia: A. Terutang PPN namun mendapat fasilitas dibebaskan. B. Terutang PPN namun mendapat fasilitas tidak dipungut PPN. C. Tidak terutang PPN. D. Terutang PPN tanpa fasilitas apapun. Jawabannya adalah D. Penjelasan jawaban. Sesuai peraturan pemerintah nomor 81 tahun 2015 dijelaskan pada pasal 1 ayat 1 huruf A, barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis adalah barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang. Pasal 2 ayat 1 huruf A, atas impor barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis berupa barang modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 huruf A yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak yang menghasilkan barang kena pajak tersebut dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka impor suku cadang untuk mesin berat konstruksi terutang PPN tanpa fasilitas PPN dibebaskan. Soal berikutnya. Jika bank yang membiayai Bapak Rusdi Tamrin telah dikukuhkan sebagai PKP, maka atas jasa pembiayaan yang telah diberikan bank tersebut, A. Tetap dipungut PPN, B. Tidak dipungut PPN, C. Diberikan fasilitas PPN dibebaskan, D. Diberikan fasilitas PPN tidak dipungut. Jawabannya adalah B. Penjelasan jawaban. Sesuai pasal 4A ayat 3 huruf D Undang-Undang PPN disebutkan bahwa jasa keuangan termasuk jenis jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai dan berdasarkan memori penjelasannya, jasa keuangan meliputi jasa pembiayaan termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Soal berikutnya. Pada 28 Oktober 2015, CV Indoprima
telah mengirim bibit teh pilihan senilai Rp52.600.000 ke Brigty Ltd yang berlokasi di Singapura. Atas pengiriman bibit teh ini, A. Tidak terutang PPN, B. Terutang PPN sebesar 0%, C. Dibebaskan dari pengenaan PPN, D. Tidak dipungut PPN. Jawabannya adalah B. Penjelasan jawaban. Pasal 4 ayat 1 huruf F Undang-Undang PPN menjelaskan bahwa pajak pertambahan nilai dikenakan atas ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Bibit teh merupakan barang kena pajak yang terutang PPN karena tidak terdapat dalam negative list sebagaimana disebutkan dalam pasal 4A ayat 2 Undang-Undang PPN. Sehingga CV Indoprima berstatus PKP serta ekspornya dikenakan PPN sebesar 0% dan pajak masukannya atas ekspor tersebut dapat dikreditkan sesuai pasal 7 ayat 2 huruf A Undang-Undang PPN. Soal berikutnya. Nyonya A mengelola sebuah salon kecantikan. Sejak 11 November 2013, pengukuhan PKP-nya dicabut oleh KPP Pratama karena ternyata masih tergolong sebagai pengusaha kecil. Setelah pencabutan PKP tersebut sampai dengan tanggal 21 April 2014, jumlah peredaran brutonya berjumlah 2 miliar. Sehubungan dengan itu, kewajiban Nyonya A melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP yaitu A. Tidak perlu melaporkan untuk dikukuhkan menjadi PKP, B. Paling lambat tanggal 31 Desember 2014, C. Paling lambat tanggal 30 April 2014, D. Paling lambat tanggal 31 Mei 2014. Jawabannya adalah A. Penjelasan jawaban. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 bahwa ketentuan pengusaha kecil diatur sebagai berikut. 1. Pengusaha kecil merupakan pengusaha yang selama 1 tahun buku melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dengan jumlah peredaran bruto atau penerimaan bruto tidak lebih dari 4.800.000.000 rupiah. Jumlah peredaran bruto atau penerimaan bruto tersebut merupakan jumlah keseluruhan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dilakukan oleh pengusaha dalam rangka kegiatan usahanya. 2. Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto atau penerimaan brutonya melebihi 4.800.000.000 rupiah. Kewajiban tersebut dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan saat jumlah peredaran bruto atau penerimaan brutonya melebihi 4.800.000.000 rupiah. Soal berikutnya. Selaku PKP, Tuan W menyerahkan barang kena pajak kepada perusahaan PMA pada tanggal 21 April 2014 yang pembayarannya menggunakan valuta asing. Harga jual barang kena pajak tersebut adalah
$1.000, faktur pajak dibuat tanggal 21 April 2014 dihitung dengan nilai kurs $1 sama dengan Rp11.400, sehingga PPN yang terutang Rp1.140.000. Pembayaran baru diterima pada tanggal 28 Mei 2014, yang pada waktu itu nilai kurs telah berubah $1 sama dengan 11.300. Atas perubahan nilai kurs ini, Tuan W. A. harus membetulkan faktur pajak tertanggal 21 April 2014. B. membuat faktur pajak untuk memungut PPN atas selisih nilai kurs. C. tidak perlu mengubah faktur pajak tertanggal 21 April 2014. D. membuat faktur pajak baru dengan DPP berdasarkan nilai kurs yang baru. Jawabannya adalah C. Penjelasan jawaban. Sesuai dengan pasal 13 ayat 1A Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009, bahwa faktur pajak harus dibuat diantaranya pada saat penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak. Dalam kasus di atas, kondisi saat pembayaran tidak memengaruhi saat pembuatan faktur pajak karena BKP sudah diserahkan. Soal berikutnya. Tuan DP adalah pengusaha kena pajak yang bergerak dalam bidang usaha jasa konstruksi. Pada tahun 2012 dan 2013, peredaran usahanya masing-masing Rp1.600.000.000 dan Rp1.750.000.000. Jika pada bulan Januari 2014 peredaran usahanya sebesar Rp200 juta yang terdiri dari penyerahan kepada bendahara pemerintah sebesar Rp150 juta dan penyerahan kepada pihak lain sebesar Rp50 juta serta telah membayar pajak masukan sebesar Rp15 juta, maka besarnya PPN masa Januari 2014 yang harus dibayar Tuan DP bila memilih menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan adalah A. Rp4 juta, B. Rp5 juta, C. Rp6 juta, D. Rp8 juta. Jawabannya adalah D. Penjelasan jawaban. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2010 mengatur pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan bagi pengusaha kena pajak yang mempunyai peredaran usaha tidak melebihi jumlah tertentu. Berdasarkan beberapa ketentuan terkait dengan kasus di atas, penghitungan PPN masa Januari 2014 yang harus dibayar Tuan DP bila Tuan DP memilih menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan adalah 1. Penyerahan jasa konstruksi bulan Januari 2014. A. Penyerahan kepada bendahara pemerintah sebesar Rp150 juta. B. Penyerahan kepada pihak lain sebesar Rp50 juta. C. Total penyerahan atau peredaran usaha sebesar Rp200 juta. 2. PPN yang wajib disetor pada masa pajak sebesar Rp8 juta. Jadi, Januari 2014 sesuai pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2010, maka 10% dikalikan kurung buka 100% dikurangi 60% kurung tutup dikalikan dengan 1C atau 4% dikalikan 1C. Soal berikutnya. Atas setiap penjualan BKP secara kredit kepada pembeli yang tidak mempunyai NPWP, setiap pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP wajib A. menerbitkan faktur pajak
pada akhir bulan menyerahkan BKP. B. Menerbitkan faktur pajak paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP. C. Menerbitkan faktur pajak pada saat penyerahan BKP. D. Menerbitkan faktur pajak pada saat pembayaran. Jawabannya adalah C. Penjelasan jawaban. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 13 ayat 1A Undang-Undang PPN nomor 42 tahun 2009 bahwa faktur pajak harus dibuat pada A. Saat penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak. B. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan barang kena pajak atau sebelum penyerahan jasa kena pajak. Dengan demikian, untuk penjualan BKP secara kredit di mana telah terjadi penyerahan terlebih dahulu dibandingkan dengan pembayaran, maka faktur pajak dibuat pada saat penyerahan baik kepada pembeli yang ber-NPWP maupun tidak ber-NPWP. Soal berikutnya. Sejak 1 April 2010, setiap pengusaha yang menyerahkan BKP dan atau JKP wajib dikukuhkan sebagai PKP jika A. Peredaran bruto dari penyerahan BKP dan atau JKP telah melebihi 600 juta rupiah. B. Peredaran bruto dari seluruh penyerahan barang dan atau jasa telah melebihi 600 juta rupiah. C. Peredaran bruto dari penyerahan BKP dan atau JKP telah melebihi 1,8 miliar rupiah. D. Peredaran bruto dari penyerahan BKP dan atau JKP telah melebihi 4,8 miliar rupiah. Jawabannya adalah D. Penjelasan jawaban. Menurut Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 197/PMK.03/2013 tentang batasan pengusaha kecil pajak pertambahan nilai pada Pasal 1 Ayat 1, pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama 1 tahun buku melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari 4,8 miliar rupiah. Pada pasal 1 ayat 2, jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah jumlah keseluruhan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang dilakukan oleh pengusaha dalam rangka kegiatan usahanya. Catatan: penegasan pengertian jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto baru didefinisikan pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 197/PMK.03/2013. Soal berikutnya. Karena baru didirikan awal tahun 2010, omset CV Grace Busana selaku distributor pakaian impor selama 2 tahun pertama belum melampaui 1,8 miliar rupiah per tahun. Baru di tahun 2013, omsetnya melampaui 1,8 miliar rupiah. Karenanya, di tahun 2013, A. CV Grace Busana wajib menggunakan mekanisme pengkreditan pajak masukan dengan pajak keluaran. B. CV Grace Busana dapat memilih untuk menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan. C. Pajak masukan yang dapat dikreditkan CV Grace Busana hanyalah sebesar 60% dari pajak keluaran pajak masukan yang dapat dikreditkan. D. CV Grace Busana
hanyalah sebesar 90% dari pajak keluaran? Jawabannya adalah A. Penjelasan jawaban. Seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/03/2010 tanggal 31 Maret 2010 pada pasal 3 ayat 1 huruf A, pengusaha kena pajak yang dapat menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan apabila memenuhi syarat mempunyai peredaran usaha dalam 2 tahun buku sebelumnya tidak melebihi 1.800.000.000 rupiah untuk setiap 1 tahun buku. Pada pasal 4 ayat 1, pengusaha kena pajak yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan wajib beralih menggunakan mekanisme pengkreditan pajak masukan dengan pajak keluaran mulai masa pajak berikutnya setelah peredaran usahanya melebihi 1.800.000.000 rupiah. Soal berikutnya. Pada tanggal 15 September 2010, CV Wira Utama telah menerima uang senilai 4 juta rupiah dari PT Hexa Consulting untuk penerjemah 4 buah buku saku ke dalam bahasa Jepang. Setelah buku yang pertama selesai diterjemahkan, di awal Oktober 2010, PT Hexa Consulting ternyata tidak puas dengan hasil terjemah CV Wira Utama dan membatalkan penerjemahan buku saku berikutnya yang nilainya sebesar 2 juta rupiah. Dengan demikian, CV Wira Utama mengembalikan sisa fee penerjemahan buku. Atas hal ini, maka A. Paling lambat di akhir September 2010, CV Wira Utama wajib menerbitkan faktur pajak untuk memungut PPN sebesar Rp400.000. B. Di awal Oktober 2010, CV Wira Utama dapat mengurangi pajak keluaran yang telah dilaporkannya sebesar Rp200.000 jika terdapat nota pembatalan. C. Di awal Oktober 2010, CV Wira Utama wajib menerbitkan faktur pajak untuk memungut PPN sebesar Rp200.000. D. Di awal Oktober 2010, CV Wira Utama wajib menerbitkan faktur pajak untuk memungut PPN sebesar Rp400.000 dan melaporkan nota pembatalan sebesar Rp200.000 untuk mengurangi pajak keluaran. Jawabannya adalah D. Penjelasan jawaban. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 13 ayat 1A Undang-Undang PPN bahwa faktur pajak harus dibuat pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan barang kena pajak dan atau sebelum penyerahan jasa kena pajak. Dengan demikian, uang yang diterima CV Wira Utama sebesar Rp4 juta pada tanggal 15 September 2010 wajib dibuatkan faktur pajak. Lalu, dengan adanya pembatalan senilai Rp2 juta pada awal Oktober 2010, maka sesuai huruf C lampiran 6 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per Trip 24/PJ/2012 tanggal 22 November 2012, CV Wira Utama wajib membuatkan faktur pajak pembatalan dengan persyaratan memiliki bukti pendukung pembatalan kontrak atau dokumen lain yang menunjukkan telah terjadi pembatalan transaksi, mengirimkan surat pemberitahuan dan kopi dari faktur pajak yang dibatalkan ke kantor pelayanan pajak tempat pengusaha kena pajak
penjual dikukuhkan, dan ke kantor pelayanan pajak, tempat pengusaha kena pajak pembeli dikukuhkan. Bagaimana Sobat Bijak? Saya yakin materi soal jawab yang diberikan pasti sangat bermanfaat. Sobat Bijak dapat memberikan komen atau bisa bertanya langsung ke hotline chat kami. Sampai jumpa!